ketika kita melarang orang main judi, bandar judi nyerang kita. Ketika kita larang narkoba, bandar narkoba nyerang kita. Dan itu kita bisa rasakan. Teror-teror itu datang. Macam-macam lah. Kalau fans atau penonton Bang Haji Rhoma Irama yang non Muslim itu gimana perhatian Bang Haji ke mereka, Bang? Pernah ini nggak Bang Haji? Ada lagu yang untuk justru toleransi antar umat beragama nggak, Bang? Salah satu contoh misalnya kita adalah satu. Judulnya kita adalah satu. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu Indonesia. Di antaranya itu. Itu. Jadi itu juga concern Ya, Bang Haji. itu bahwa ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah itu perintah Allah kan. Yang sering saya utarakan ayat itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu perintah yang sangat clear dari Allah untuk saling menghormati, berkenalan dengan saling dengan semua bangsa, Semua umat beragama. apapun namanya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi 'ilmin. Jangan pernah kamu menghina Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain dari Allah. Karena itu akan menjadi mereka nanti akan menghina Allah tanpa ilmu gitu kan. Nah, lalu surat Al-Kafirun itu ayat toleransi. Itu clear banget. Qul ya la a'budu ma ta'budu la antum 'abidun ma a'budu la ana 'abidun Muhammadun lakum dinukum waliyadin. Jadi memang kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kamu pun gak menyembah yang kami sembah. Lakum dinukum, silakan agama kalian. Nah, ini sebenarnya toleransi. Makanya, di dalam toleransi beragama ini banyak yang salah kaprah. Bahwa toleransi beragama ini dijadikan toleransi agama. Yang namanya liberalism. Ya. Bahwa semua agama sama. Ini nggak bisa begitu. Kenapa? Kalau mengatakan semua agama sama, ini sesat dan salah. Kenapa? Karena semua agama punya truth claim. Klaim kebenaran. Ya, punya truth claim. Klaim kebenaran. Kita lah yang paling benar. Nah, it's okay. Kita tidak pernah menyangkal lo nggak benar, tidak. Karena semua agama punya truth claim dan punya peribadatan yang satu sama lain kontradiksi. Contoh, yang ini bilang harus sholat 5 waktu, nggak sholat dosa. Nah, di sini bilang nggak perlu sholat. Bagaimana bisa sama? Yang pasti nggak sama. Jadi sebetulnya toleransi beragama adalah toleransi umat beragama. Umatnya yang bisa bersatu. Agamanya nggak bisa. Tidak ada toleransi dalam akidah. Makanya misalnya sering terjadi masalah Natalan apa ya. Kalau kamu nggak ngucapin Natal nggak toleran gitu kan. Ini juga. Itu sebetulnya bukan begitu caranya. Bahwa toleransi itu harus seimbang, harus dua arah. Toleransi beragama adalah kita sebagai Muslim menghormati akidah non-Muslim. Akidah kamu itu apa? Saya hormati. Akidah saya menurut Islam, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, kamu bilang Tuhan punya anak. Itu akidah kamu. Silakan, it's okay. Bagimu agama. Dinukum. Saya
Liyadin. Ya, ini agama saya begini, akidah saya. Tolong dihormati. Nah, kita menghormati Anda. Silahkan Anda mengatakan Tuhan punya anak, go ahead, silahkan. Bukan urusan kita, itu urusan kamu sama Allah. Ya. Begitu juga Islam mengatakan Tuhan nggak punya anak, tidak beranak. Ketika Natal, what is Natal? Natal itu merayakan kelahiran Tuhan. Akidah Islam mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ketika kita mengatakan selamat Natal, ya, selamat atas kelahiran Tuhan. Ini sudah melanggar akidah kita. Makanya yang melarang mengucapkan Natal berdasarkan itu akidah. Ya. Tapi ada yang mengatakan ya boleh aja selamat Natal, just lip service. Ya. Muamalah. Nah, tetapi ini juga bisa berbahaya, ya, ketika ini menjadi budaya. Budaya kepada awam, ya. Iya, budaya bersama gitu kan. Nah, jadi toleransi beragama sebetulnya kita harus saling menghormati akidah masing-masing. Kita hormati kamu mengatakan Tuhan melahirkan pada 25 Desember. Kita hormati. Go ahead. Kita nggak larang, kita nggak marah, kita nggak serang. Ya. Tapi ketika tidak mengucapkan Natal karena akan melanggar akidah kita, tolong hormati juga. Tolong mengertilah. Tolong mengerti, ini akidah kita loh. Ya. Sebagai teman kita berteman. Lo susah, gue bantu, lo gitu loh. Tapi dalam konteks ibadah, nggak ada toleransi. Gitu loh. Nah ini harus dipisahkan bagaimana ibadah dan muamalah. Akidah tidak bisa ada toleransi. Buat mereka, Yesus anak Tuhan itu harga mati. Go ahead, silakan. Gitu. Pak Haji, itu memasukkan dakwah dalam musik itu sedari awal tahun 70 Soneta berdiri? Tidak. Ya artinya komitmen untuk berdakwah itu secara sungguh-sungguh. The Voice of Muslim itu tahun 73. 73 itu. Sebelumnya lagu-lagunya cinta-cinta aja. Cinta, tapi ya ada zaman jahiliyah juga. Ada cinta-cinta yang nakal gitu kan. 73 itu apa yang menyebabkan komitmen itu ada, Bang? Keresahan tadi. Keresahan tadi dan itu faktor hidayah. Mayahdillah fala mudilla lah itu. Ketika Allah memberikan hidayah ya udah. Ya saya cuma bisa bilang hadza minallah. Kullu minallah, la haula wala quwwata illa billah. Lebih dari itu, aja kayak lagu tentang judi, milas, itu kan powerful banget. Ya. Itu gimana ceritanya keluar ide itu, Bang Haji? Jadi gini, lagu itu ada 3 macam itu dari lirik ya. Ada yang true story, ada yang sifatnya mengadopsi kisah orang lain, adopsi, ada yang imajinasi. Ini umumnya kalau dari cinta seperti itu. Nah, dalam konteks sosial, nah itu lirik-lirik yang berdasarkan realitas di lapangan gitu kan. Seperti judi yang Anda tanyakan. Itu semua dengan observasi. Lama sekali. Ya, lagu judi itu selesai 3 tahun. Oh, prosesnya 3 tahun. Iya, jadi dari observasi saya melihat apa sih modelnya ini waktu itu zaman podcast kan. Iya, podcast. Saya lihat, manusia saat itu udah lupa daratan. Udah pada nggak sholat lagi, udah pada main dukun, udah pada main itu, udah yang ada teman saya nih yang saking berjudi kalah terus itu sampai furniture nih mebel nggak ada, duduk di orang tua pakai tikar aja, dijualin semuanya. Ya maka ada dari kayak yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin gitu kan. Itu besar observasi. Lihat ancur-ancuran dengan podcast ini, dengan judi ini gitu kan.
Nah itu tadi, maka datanglah inspirasi min Allah. Allah berikan inspirasi itu, dengan izin Allah lahirlah lirik-lirik itu. Yang pasti setiap saya buat lirik saya akan teliti betul. Ini bisa dipatahkan nggak? Bisa dibantah nggak? Gitu. Saya hitung betul. Nah itu paling penting. Ya, ini right or wrong? Terbantah nggak? Real nggak? Apa? Itu saya pertanggungjawaban banget. Setiap lirik, tiap baris-baris itu. Itu yang paling penting. Kita juga belajar ketika bikin konten gitu, Pak Haji. Jadi kita punya statement. Coba kira-kira orang bantahnya ini, kita jawab ini. Terus tuh tesis, antitesis, sintesis, sampai ketemu tuh, oh ini yang finalnya tuh. Kayaknya ini sudah solid. Ada yang info nggak Bang Haji kalau dulu Bang Haji? Apa? Kemudian merasa tersinggung dengan gerakan dakwahnya. Ada. Kan pasti kan orang yang kayak Bandar Judi, karena pengaruhnya Ada. Raja Dangdut pada saat itu kan besar sekali. Ya contoh ada pastilah. Serangan-serangan itu ada. Karena itu soal pendaringan kan. Iya. Soal narkoba, saya bikin lagu dulu narkoba judulnya. Baru saya bikin Merah Santika. Miras. Itu Merah Santika. Miras Santika. Nah, sebelumnya ada nih. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh Anda? Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Jadi narkoba judulnya. Sebelum Merah Santika. Jadi ketika kita melarang orang main judi, bandar judi nyerang kita. Ketika kita larang narkoba, bandar narkoba nyerang kita. Dan itu kita bisa rasakan. Teror-teror itu datang. Macam-macam lah teror. Iya, tapi tetap aja di sana. Ya, kita harus. Nanti tidak ada karpet merah kan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk yang di-capture sama Bang Haji di film itu Bang Haji, kayak sudahlah jangan so alim Roma, bahwa ada itu ketika kau konser dangdut mereka yang minum minuman keras, artinya dari dalam pun banyak orang yang kemudian mengkritik itu ya Bang Haji. Ya, pada awalnya begini, ketika saya bikin Sonata Wazo Muslim, nggak begitu saya diterima. Waktu saya bikin lagu La Ilaha Illallah, Itu yang La Ilaha Illallah. oh ya itu. Tiada Tuhan selain Nah, Allah. itu waktu itu media TV belum ada namanya. Dulu kan majalah koran ramai. Itu saya diserang habis itu sama majalah koran. Roma menjual belikan agama. Nah, Roma mendendangkan Al-Quran. Wow, itu koran ramai. Sampai saya dipanggil oleh MUI. Oh, di zaman itu. Oh iya, Majelis Ulama Indonesia yang waktu itu kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Itu kiainya Kiai Syukri Ghazali, ketua umumnya. Panggil wartawan, ulama kumpul situ. Coba saya mau dengar lagu Anda yang dikatakan mendendangkan Al-Quran, menjual agama. Mana lagunya? Saya putar. Lagu La Ilaha Illallah kan diawali dengan pembacaan suratul Ikhlas. Waktu itu nggak diiringi musik, cuman efek angin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bermusik dam 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 dararam. Baru katakan Tuhan itu satu. Ya, dan selanjutnya. Setelah dengar MUI bilang, loh kalau ini sih bukan mendendangkan Al-Quran. Suratul Ikhlas sudah diiringi musik. Nah, yang diiringi musik itu terjemahannya, ya, bukan Qurannya. Jadi kalau bikin lagu kayak begini, yang banyak Bang Haji bikin lagu nggak apa-apa. Buat dakwah. MUI akhirnya merestui dakwah dalam musik itu. Dakwah dengan musik. Nah, Karena ada juga yang keberatan dakwah dengan musik karena musiknya dianggap haram, Bang Haji. Di zaman itu, Bang. Saat itu nggak ada yang Nggak ada. mengatakan musik haram. Yang musik haram sekarang baru-baru aja nih. Baru-baru ya. Baru-baru. Iya. Dulu nggak ada Itu juga cerita dulu. musik haram. Iya, dulu kan Nggak pernah dengar gitu. nggak pernah dengar. Memang. Tidak ada ulama yang mengatakan musik haram dulu. Nih. Tapi- Bahkan sekolah saya itu, Bang Haji,
sekolah para habaib, sekolah Islam. Itu ketika Bang Haji mau datang, itu kita menyambut tuh. Semua dilokalisir untuk hadir konsernya Haji Roma Irama tuh. Karena dianggap setara dengan tabligh akbar itu. Karena dianggap ya pengajian. Iya, pengajian, dan itu kan kayak inilah musik gitu. Ya. Artinya jawaban bagi orang-orang yang menganggap musik itu harus dengan kemaksiatan atau kesia-siaan. Ini jawaban mereka kan, makanya mereka bangga dengan soneta, dengan Haji Roma. Dan berarti sampai sekarang tuh berapa lagu? Hampir 1.000. Hampir 1.000 lagu. Ya. Yang saya buat, kalau yang saya nyanyikan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 yang dinyanyikan. Karena ada karya orang lain yang saya nyanyikan juga. Itu 1.000 yang ditulis sendiri oleh Bang Haji. Ya. Kurang lebih. 76 tahun Bang Haji. Saya tadi dapat cerita Desember ini aja konser masih beberapa titik. Ya. Gitar itu katanya beratnya 4 kilo. Meskipun udah gak ada kepalanya tuh. 3,5 kilo. 3,5 kilo. Karena gak ada kepalanya, setengah kilo kepalanya. Saya aja di dunia YouTube Bang Haji. Ya. Itu 4 tahun aja udah kayak ngos-ngosan, bosen, males, dan lain sebagainya. Bang Haji dari dunia analog dulu sampai sekarang punya YouTube Bang Haji. Itu gimana menjaga moodnya Bang Haji? Kita nggak pernah mengada-ngada ya, mengalir aja. Bikin YouTube ini juga sebetulnya nggak melalui suatu perencanaan gitu. Dari ngobrol-ngobrol mungkin ini podcast untuk waktu itu gini aja. Saya bukan host waktu itu. Ada host satu orang, Bisikan Roma, jadi dia yang menggait gitu, menggali Roma. Dia menggali Roma, acara Bisikan Roma itu pertama itu. Menggaris berbagai aspek dari Roma Irama. Nah tiba-tiba pada satu saat kita ngundang tamu, ini hostnya nggak ada nih, lagi keluar kota. Tapi the show must go on gitu. Akhirnya udah saya jadi hostnya deh gitu. Akhirnya keterusan itu. Sampai jadi Bisikan Roma yang versi sekarang. Iya, jadi versi sekarang. Ya tujuannya bahwa dengan lagu saya bisa menyampaikan pesan dari Allah, dari Rasul. Saya rasa ini podcast jauh lebih komplit. Karena lebih lengkap. Ada di samping narasi ada visual yang tidak terbatas dengan not lagu saja. Lebih bebas, lebih luas. Kenapa tidak, saya bilang. Toh tujuannya. Jadi podcast ini ya sebetulnya tujuannya dakwah. Artinya mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Sebetulnya isinya ya itu. Masih berkenan itu kok bisa? Bang Haji masih berkenan, masih punya semangat, masih punya mood untuk itu, Haji. 76 tahun Haji Roma Irama. Kok bisa? Nggak sebenarnya 4 tahun aja udah kayak udahlah. Jadi pernah Debbie anak saya bilang, Papa udah istirahat, jangan berkarya ini, istirahat aja. Saya bilang kalau saya istirahat, saya stroke. Oh justru. Kena penyakit stroke. Jadi otak ini tidak boleh berhenti berpikir. Badan ini tidak boleh berhenti bergerak. Tidak boleh berhenti beraktivitas. Tidak boleh. Ketika otak ini berhenti berpikir, ketika badan ini berhenti beraktivitas, maka tualah kita. Muda itu adalah ketika kita terus bergerak. Iya. Berarti generasi muda yang rebahan tuh orang tua. Iya. Muda tapi rebahan gitu. Itu orang tua. Orang tua yang sejati. Pak Haji, sebagai akhirnya Pak Haji, ada momen yang
selalu diingat oleh Bang Haji Roma Irama dalam karir berdakwahnya, saya menyebutnya berdakwahnya ini, Bang Haji. Yang Bang Haji ngerasa, saya senang sekali gitu di momen ini. Momen itu. Iya. Atau lagu atau apapun yang berkesan sekali dari sepanjang karir Haji Roma Irama. Jadi gini, ketika semua menyanyi, itu saya kumpulkan semua anggota. Kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini lancar. Yang kedua, berakatil Fatihah, semoga apa yang kita bawakan ini menginspirasi, minimal menghibur orang, tidak merusak. Berakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalia kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai satu amal soleh. Itu doa kita. Baru Al-Fatihah. Nah, jadi ketika saya di atas pentas menggendong gitar di depan halayak ramai, ada satu, Masya Allah, saya astagfirullahaladzim, sebisa saya menghadirkan Allah dalam hati saya. Bahwa zikrullah ada bil galab, ada bil lisan, ada. Saya selalu berusaha keras itu untuk ihsan. Menghadirkan. Ihsan, merasa dilihat Allah. Gitu. Sehingga ketika orang bertepuk, bersorak, kembali kepada Allah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ketika orang mencaci, menghujat, saya bersabar, saya bersyukur. Jadi bukan lagi orientasi kita gitu, manusia ini, penonton ini. Sehingga semua momen menjadi spesial. Ya. Yang belum apa Bang? 76 tahun. Mendirikan perguruan Islam Roma Irama. Itu cita-cita. Itu yang sedang saya bangun di Karawang gitu kan. Perguruan Islam Roma Irama. Itu semacam kampus gitu. Iya, kayak pesantren gitu. Sukses selalu. Bidoakum, amin. Kita generasi muda mohon doanya, inspirasinya sudah dapat, tinggal doanya nih Bang. Amin, doa. Semoga video ini juga jadi salah satu inspirasi buat para penonton. Terima kasih Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.